Film bermula saat Peter, Susan, Edmund dan Lucy dikirim ke London oleh ibunya ke tempat lebih aman karena di wilayah sebelumnya sedang terjadi perang. Sesampainya di London, mereka bertemu dengan Nyonya Macready, penjaga rumah yang tidak ramah kepada anak-anak dan tegas. Susan menyentuh barang bersejarah, dan diomelin sama Nyonya Macready. Lucy mengajak Peter bermain petak umpat. Bingung cari tempat bersembunyian, Lucy membuka suatu ruangan yang berisi lemari besar. Dipikir di lemari persembunyian yang bagus, Lucy masuk ke dalam. Gas sengaja mundur-mundur, Lucy sudah masuk ke dunia Narnia. Merasa heran, Lucy berkeliling-keliling sebentar. Merasa diawasi, Lucy kaget dan melihat paman berbadan kambing dan setengah manusia. Paman ini bernama Tanmus. Tanmus ini awalnya berniat jahat ingin menculik Lucy. Di tempat ini ada Ratu Narnia jahat, yang akan membunuh manusia jika berada di dunianya, karena menurut ramalan ketika suatu saat ada 2 putra dan 2 putri Adam, putri Narnia atau penyihir putih dapat dikalahkan oleh manusia tersebut. Tanmus mengulur waktu supaya Lucy tidak cepat pulang, lalu Lucy terbangun dan lekas ingin pulang. Tanmus berkata bahwa dirinya jahat. Tanmus terpaksa jahat karena disuruh oleh penyihir putih. Kalau ada manusia berkeliaran di hutan, disuruh serahkan ke dia. Lucy meyakinkan Tanmus, "Kamu orang baik, tidak mungkin melakukan ini kepadaku. Kukira kau temanku." Tanmus berubah pikiran dan langsung membawa Lucy kembali. Cepat, Lucy, di sini ada pohon yang berpihak kepada penyihir putih. Setelah kembali ke dunia manusia, Lucy berteriak, "Jangan khawatirkan aku. Aku sudah kembali." Peter, Edmund, dan Susan bingung. "Apa yang kau katakan?" "Aku pergi ke hutan di lemari ini. Mereka ngecek ini cuma papan Lucy, tidak ada hutan." Sudahlah berhayalnya. Di malam harinya, Lucy ingin kembali ke dunia Narnia. Edmund membuntuti dan ikut masuk ke dalam lemari. Apa yang dikatakan Lucy itu benar. Tiba-tiba datang kereta kencana menabrak Edmund, dan ajudan penyihir putih langsung mengikatnya. Penyihir putih pura-pura baik memberi makanan yang Edmund mau, agar ketiga saudaranya mau diajak ke rumah penyihir putih untuk dibunuh. Penyihir putih memberitahu rumahnya di tengah gunung itu, "Bawalah saudaramu Edmund, aku tunggu." Kembali ke dunia manusia, Lucy membangunkan Peter. "Peter, aku ke hutan bersama Edmund, benarkah Edmund?" Edmund menjawab, "Sudahlah Lucy, itu hanyalah mu saja." Lucy langsung kecewa dan nangis. Datanglah Profesor dan Macready bertanya-tanya ada apa ini. Susan dan Peter diinterogasi Profesor. Susan menjelaskan Lucy berhayal di dalam lemari ada hutan. Secara logika tidak masuk akal. Profesor menjawab, "Percaya saja sama Lucy, mungkin dia benar dan masalah pun selesai." Keesokan harinya lagi asik main bola. Edmund memecahkan kaca dan mengenai patung antik milik Profesor. Mereka bertiga lari bersembunyi. Yang dipimpin oleh Edmund mau lari kemana? Edmund sudah janji ke penyihir putih buat bawa saudaranya, maka Edmund berlari ke lemari. Ternyata Lucy benar. Peter dan Susan minta maaf kepada Lucy. Peter marah kepada Edmund, "Kenapa kamu berbohong minta maaf sekarang pada Lucy?" "Iya, aku maafkan, aku ingin bertemu Tuan Tanmus." Setelah sampai di rumahnya, Tanmus sudah tiada. Rumahnya sudah hancur, dan ditangkap oleh gerombolan serigala, milik penyihir putih. "Ada seekor berang-berang yang bisa bicara. Ayo lekas masuk ke dalam hutan, di sini tidak aman, dan bersembunyilah di rumahku." Sesampainya di rumah berang-berang, berang-berang bercerita tentang ramalan, jauh sebelumnya bahwa nanti penyihir putih akan dikalahkan dengan 2 putra Adam dan 2 putri Adam, yaitu kalian. Susan kaget dan memberitahu Peter, "Ibu menyuruh kita jauhkan perang, kenapa kita di sini malah terlibat perang?" Akhirnya Edmund pergi sendiri ke istana penyihir putih, dan dibuntuti oleh Peter, Susan,
Lucy dan berang-berang, saat ini cuma Aslan yang bisa menyelamatkan adikmu, kata berang-berang. Peter berkata, antarkan aku sekarang. Edmund diterkam serigala. Siapa kamu, orang asing? Aku Edmund, ingin bertemu penyihir putih. Mari ku antar. Penyihir putih marah, mana saudaramu, kenapa kamu datang cuma sendirian? Saudaraku berada di rumah, berang-berang. Lalu penyihir putih memberi instruksi ke serigala untuk tangkap mereka. Rumah sudah dikepung, mereka lari ke lubang bawah tanah, berhasil keluar dan bertemu rubah. Membohongi para serigala, manusia itu lari ke utara padahal berada di atas pohon. Thanos dan Edmund berada di dalam sel, penyihir putih datang. Edmund hampir dibunuh karena di rumah berang-berang tidak ada orang. Karena sudah tak berguna, Edmund membuka rahasia tentang Aslan yang sudah menyiapkan pasukan. Penyihir putih memberitahu Thanos, kenapa kau ada di sini? Karena anak ini membocorkan kau bertemu dengan manusia dan dilepaskan lagi hanya karena sebuah permen. Thanos dikutuk jadi batu. Dalam perjalanan ke tempat Aslan, ada kereta kencana, tepat di belakang mereka. Mereka kabur dan ngumpet di bawah gua, dan ternyata Santa Claus memberikan hadiah buat mereka. Lucy mendapatkan sari bunga api untuk menyembuhkan penyakit, Susan panah, dan Peter pedang dan tameng. Serigala sudah menyusul, mereka dikepung dan air terjun pun mulai mencair. Peter menancapkan pedangnya ke bongkahan es untuk menyelamatkan diri. Rubah ditangkap serigala, dan Edmund membongkar rahasia lagi. Aslan menyiapkan pasukan di meja batu. Penyihir putih marah dan digampar Edmund karena berbohong di awal. Sudah sampai di perkemahan, Peter ingin bertemu dengan Aslan, dan Aslan pun keluar. Peter menceritakan saudaranya ditangkap penyihir putih. Susan dan Lucy di pinggir sungai, bertemu serigala. Terpaksa Susan membunyikan terompet. Bantuan pun datang dan Aslan menyuruh pasukannya mengejar serigala itu. Pasti serigala kembali ke perkemahan yang ada Edmund yang sedang disekap, dan Edmund berhasil diselamatkan. Mereka berempat niat ingin pulang akan tetapi Edmund bertanggung jawab. Ini salahku, aku tetap di sini, dan mereka mulai latihan. Penyihir putih datang ke perkemahan, minta Edmund dibunuh di meja batu. Akan tetapi Aslan memberi pertimbangan yang bukan lain, Edmund bebas dan nyawa Aslan jadi gantinya di batu meja. Aslan menepati janjinya, diikuti Lucy dan Susan di belakangnya membuntuti. Dirasa cukup menghantarnya, Aslan jalan sendiri ke arah penyihir putih dan pasukannya. Sementara Susan dan Lucy melihat dari jauh eksekusi Aslan. Susan dan Lucy mendekati Aslan. Di tempat lain Peter dan Edmund berperang. Lalu Aslan hidup kembali. Penyihir tidak tahu tafsir sebenarnya jika korban rela, yang tak lakukan pengkhianatan, dibunuh sebagai gantinya, meja batu akan retak, dan kematian akan berbalik. Mereka bertiga pergi ke istana penyihir putih, untuk menetralisir pasukan yang sudah dikutuk jadi batu termasuk Thanos. Edmund menghancurkan sebagian tongkat dari penyihir putih. Akan tetapi Edmund malah ditusuk. Peter datang membantu setelah terpojok. Aslan datang dan langsung membunuh penyihir putih. Edmund sekarat dan diberikan sari bunga api. Apabila diteteskan cedera apapun akan sembuh. Dan akhirnya mereka menjadi raja dan ratu. Mereka tumbuh dewasa, dan melihat lampu awal yang mereka tersasar.
Mereka coba kembali masuk ke dalam alang-alang tersebut dan mereka kembali ke dunia manusia. Di situ profesor siap memarahi mereka, dan film pun berakhir.